Alhamdulillah ya sudah hadir semuanya nak ya. Kita mulai aja nak. Bisa di on kan kameranya semuanya nak. Mohon izin ibu, saya mulai ibu. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya bu, makasih bu. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian baik-baik semua hari ini. Ya, alhamdulillah ya baik-baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nak ya semuanya bisa hadir di Google Meet pada hari ini nak ya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat dan juga selalu sehat selalu nak ya, dimanapun kalian berada gitu ya. Lalu jangan lupa nak ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang tadinya 3M sekarang menjadi 6M gitu nak ya. Ya seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tambahannya apa itu? Menghindari kerumunan ya, juga mengurangi mobilitas. Dan satu lagi, menghindari makan bersama gitu ya. Enak ya. 6 itu kalau kalian terapkan, insya Allah kita jauh dari wabah penyakit nak ya. Gitu. Enak ya, jadi harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu nak ya. Ada si Noval Jaki ada nak? Saya Pak. Noval, bisa disiapkan dulu nak, memimpin doa. Mari teman-teman sebelum memulai Ya pembelajaran Noval. kita berdoa semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Makasih Noval ya sudah memimpin doa. Lalu Bapak ingatkan juga kalian jangan lupa absensi di link learning ya nak ya. Sekaligus kalian bisa melihat materinya yaitu berupa bahan ajar ya. Hari ini bahan ajarnya kompetensi dasar 3.7 yaitu penerimaan dan pengeluaran kas ya. Jadi kalian harus membuka dan juga bisa menyimak video tutorialnya di link learning. Hari ini Bapak akan absen dulu nak ya untuk kehadiran kalian ya. Alik Baihaqi ada nggak nak? Tadi izin ya, berarti yang nggak hadir hari ini nak ya. Ada nggak nak? Andiani Putri sudah hadir belum? Hadir ya. Anjar Laraswati ada nak? Anjar belum ya? Cantika Aurelia Rahmadi maaf. Hadir Pak. Hadir ya. Dinda Cantika Putri hadir? Ada? Hadir Pak. Hadir Ada. ya. Alhamdulillah. Halimatus Sadiah Hadir Pak. hadir ya. Marwah Salsabina ada?
Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ridwan. Belum ya? Muhammad Zaki ada ya hadir? Pak, hadir, Pak. Salsabila Khairunisa hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Cynthia Isabella? Belum ya. Sinta Novia hadir? Hadir, Pak. Sudah? Hadir. Siti Angel Nuraini? Belum ya. Safira Suci hari ini izin ya. Tiara Febrianti? Belum ada juga. Triana Puspitaningrum hadir? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Indah Melani Putri hadir? Ya, alhamdulillah. Terakhir Riana Sulaiman Hadir, Pak. hadir ya, alhamdulillah. Yang sudah hadir 13 siswa nak ya. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa nyusul. Ada yang belum di absen nak? Saya, Pak. Siapa nak? Anjar. Oh, Anjar ya. Anjar ya. Ya mudah-mudahan yang belum hadir bisa segera hadir nak ya. Ya Bapak mulai aja nak. Pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini Bapak akan mengambil nilai dari presensi kalian nak ya. Sama seperti yang sudah-sudah. Juga apa itu penilaian terhadap pengumpulan tugas-tugas. Bapak sudah menyiapkan soal dan latihan di link e-learning. Itu ada 3 evaluasi nak ya. Yang pertama itu evaluasi mengenai ilmu pengetahuan berupa pilihan ganda nak. Lalu yang berikutnya yang kedua mengenai soal studi kasus praktek ya. Nanti kalian kerjakan di link e-learning enak ya, seperti itu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, masih ada yang ingat nak dengan pembelajaran minggu lalu nak? Ada yang masih ingat? Materinya itu tentang transaksi penjualan jasa dan pelunasan piutang pada perusahaan jasa, Pak. Ini Dinda ya? Iya, Pak. Materi minggu lalu tentang transaksi penjualan jasa. Iya gitu ya? Dan pelunasan piutang. Iya. Dan pelunasan piutang pada perusahaan jasa. Itu benar nak ya? Jadi materi kita masih membahas perusahaan jasa gitu nak ya. Jadi materinya kemarin itu tentang transaksi penjualan jasa dan juga pelunasan piutang pada perusahaan jasa. Bener Dinda ya? Tuh. Jadi kita masih di materi perusahaan jasa nak ya. Lalu untuk transaksi perusahaan jasa ya pasti kan terkait dengan penjualan jasa gitu nak ya. Karena aktivitasnya adalah pelayanan ya, pelayanan berupa penjualan jasa ya. Ada yang tahu nggak nak mengenai transaksi penjualan jasa? Apa tuh sih transaksi penjualan jasa? Siapa nak? Transaksi penjualan jasa, Sinta, Pak. Oh Sinta, ya coba Sinta. Transaksi penjualan jasa adalah salah satu usaha perusahaan dalam memperoleh penghasilan, yaitu menjual jasa berupa pelayanannya, seperti misalnya jasa transportasi, jasa pengiriman barang atau paket, dan jasa-jasa lainnya.
Nah, gitu ya, transaksi penjualan jasa ya. Jadi seperti yang katakan Sinta tadi ya, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual berupa pelayanan jasa gitu nak ya. Jadi bisa aja jasa transportasi ya, jasa laundry ya, atau juga jasa pengiriman gitu ya. Itu betul nak ya. Jadi perusahaan jasa itu tidak terlihat produk barangnya ya, tapi yang terlihat itu adalah berupa pelayanannya ya. Pelayanan bisa dirasakan apakah baik atau apakah buruk gitu ya. Tentunya kalau pelayanan jasa seperti pengiriman barang ya tentunya pasti pengirimannya selalu tepat waktu gitu ya. Ataupun misalkan juga untuk perusahaan jasa laundry misalkan, tentunya ya hasil pekerjaannya, hasil cuciannya juga bersih gitu ya, bersih dan rapih gitu ya. Jadi betul nak ya apa yang dikatakan Sinta tadi ya. Jadi transaksi penjualan jasa adalah salah satu usaha perusahaan untuk memperoleh penghasilan ya, yaitu dengan cara menjual jasa ya atau berupa pelayanan jasa. Ya nak ya. Baik kalau gitu kita langsung ke materi aja pada hari ini ya, pagi ini ya. Materinya hari ini kompetensi dasar 3.7 ya. Yaitu tentang transaksi penerimaan kas ya dan juga transaksi pengeluaran kas. Ya nak ya. Tapi di materi ini penerimaan kasnya bukan dari penjualan jasa. Ya nak ya. Bukan dari penjualan jasa. Dan juga transaksi pengeluaran kasnya ya nak ya. Itu bukan dari penerimaan pelunasan piutang. Ya. Maaf, bukan pembayaran piutang maksudnya begitu. Bukan pembayaran utang. Jadi transaksi pengeluaran kasnya bukan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang ya, tapi yang berkaitan dengan pembayaran biaya-biaya ya atau beban-beban ya. Tentunya pada perusahaan jasa ya nak ya, seperti itu. Ya. Ini kita langsung aja ke materinya. Kita lihat materinya nak ya, untuk bahan ajarnya ya. Ini materinya nak ya, sudah Bapak share nak ya, yaitu mengenai kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank, bukan dari hasil penjualan jasa ya, dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Nah, ini indikatornya apa? Indikator pada kompetensi dasar 3.7, yaitu yang pertama menjelaskan menu yang digunakan untuk mengentri transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa.
Lalu menjelaskan menu yang digunakan untuk mengentri transaksi pengeluaran uang tunai. Ya, Nak ya. Lalu yang berikutnya menentukan transaksi penerimaan uang tunai yang bukan dari hasil penjualan jasa. Lalu indikator berikutnya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai dan juga pengeluaran uang tunai di bank ya pada perusahaan jasa. Lalu yang berikutnya bisa mengentri transaksi penerimaan uang tunai ya, ataupun juga bisa mengentri transaksi pengeluaran uang kas atau uang tunai. Ini nantinya ada di link e-learning lah ya, bahan ajarnya dan juga video tutorialnya. Untuk perusahaan jasa ya tadi ya sudah kita bahas juga tadi ya. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual produknya berupa pelayanan jasa gitu ya. Dan tentunya perusahaan jasa juga mempunyai karakteristik ya. Karakteristik itu diantaranya adalah yang pertama itu membuat kegiatannya yang utama itu menjual jasa ya, atau menjual pelayanan berupa jasa. Lalu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jadi produk fisiknya tidak ada nak ya perusahaan jasa itu ya. Lalu juga tidak ada harga pokok produksi, tidak ada ya. Seperti itu ya. Itu adalah karakteristik perusahaan jasa yang paling utama itu ya seperti itu. Lalu dalam siklus akuntansinya sama ya. Siklus akuntansi, tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan atau siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama pastinya juga sama seperti halnya perusahaan dagang ya. Cuma bedanya perusahaan jasa produknya tidak ada gitu ya. Awalnya adalah mengidentifikasi transaksi ya nak ya, atau menganalisis transaksi. Berikutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal ya, secara manualnya seperti itu. Lalu posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, lalu dibuatkan penyusunan neraca saldo ya. Dan berikutnya juga membuat ayat jurnal penyesuaian, lalu membuat laporan keuangan, dan yang terakhir berikutnya membuat jurnal penutup ya. Tapi kalau dalam aplikasi komputer, tentunya tugas kita hanya menganalisis dokumen, lalu menjurnal. Itu aja ya, tugasnya itu aja. Jadi hanya menganalisis dokumen, lalu kita menjurnal ke dalam jurnal entry ya. Dan tahapan-tahapan berikutnya sudah dikerjakan oleh aplikasi komputer. Ya nak ya, seperti itu. Nah, berikutnya apa sih transaksi penerimaan kas gitu ya? Transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas adalah itu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai gitu ya. Saldo kas tunai yang berasal dari pendapatan ya. Pendapatan bunga ya, pendapatan dividen atau penjualan aktiva lainnya. Artinya di sini adalah transaksi penerimaan kas yang bukan penjualan jasa, ya. Jadi transaksi yaitu berupa bertambahnya saldo kas secara tunai yang berasal dari pendapatan bunga, ya. Pendapatan bunga, pendapatan dividen ataupun juga penjualan aktiva, ya. Jadi bukan dari penjualan jasa. Lalu modulnya digunakan apa? Modulnya dalam aplikasi Mayop,
modulnya tentunya menu banking, ya. Menu banking, receive money. Ya, nak ya. Lain halnya dengan transaksi penerimaan kas dari penjualan jasa. Ya, kalau penerimaan kas ya dari penjualan jasa itu modulnya ya. Jadi modulnya itu purchase ya, purchase enter purchase modulnya itu. Lalu itemnya service gitu ya. Karena kan pelayanan ya jadi service ya. Tapi di sini adalah penerimaan kas yang bukan dari penjualan jasa. Berarti modulnya modul banking ya, banking receive money. Ya, seperti itu. Ya, Nak ya. Jadi menu banking ini digunakan untuk transaksi yang mencatat jurnal penerimaan kas. Ya, receive money. Berarti banking receive money, menerima uang. Gitu ya. Beda dengan purchase enter purchase. Ya, kalau purchase enter purchase berarti itu pembelian ya. Atau kalau dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan berarti sales ya, sales enter sales gitu ya. Sales enter sales. Di sini adalah transaksi penerimaan kas yang bukan dari penjualan jasa. Berarti banking receive money. Jadi menu yang digunakan menunya adalah menu banking ya. Gunanya untuk menjurnal penerimaan kas ya. Ya seperti itu. Pokoknya menu banking itu adalah modul atau menu ya yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas yang bukan dari penjualan jasa. Ya, Nak ya. Nah, modulnya seperti apa? Modulnya seperti ini ya, penerimaan kas. Ya, banking. Ya, banking lalu receive money. Ya, di sini ada banking. Ini tampilannya ya, menu utamanya ya. Kalian klik banking, lalu situ nanti akan ada spend money, banking register dan receive money. Karena kita menerima uang ya, menerima uang kas bukan dari penjualan, berarti kita kliknya receive money. Ya. Seperti itu menunya. Ini ya. Ini langkahnya, langkah entry transaksi penerimaan kas. Ya, Bapak ulangi lagi langkahnya, klik banking, lalu klik lagi receive money. Ya. Receive money tampilannya seperti ini juga ya. Tampilan dari receive money. Ini adalah contoh transaksi penerimaan kas ya, bukan dari penjualan jasa. Misalkan adalah penjualan tunai kendaraan ya, atau penjualan tunai aktiva kendaraan. Ya. Tidak hanya ini aja ya, banyak sekali ya selain dari penjualan tunai aktiva kendaraan yang bisa dikategorikan penerimaan kas bukan dari penjualan jasa. Ya. Yang lainnya yang Bapak katakan tadi, pendapatan bunga, ya, pendapatan dividen gitu ya. Atau pendapatan lain-lain di luar usaha, itu juga termasuk dari penerimaan kas bukan dari penjualan jasa. Contoh di sini adalah penjualan aktiva kendaraan berupa aktiva ya, kendaraan ya. Ini nanti akan kita input ke dalam aplikasi komputer Nak ya. Di banking receive money. Nah, ini adalah langkah-langkahnya menu banking receive money ya. Pastikan dokumen transaksi yang kalian analisis ya, yang akan diidentifikasi itu benar ya. Bukti penerimaan kas ya, bukan dari penjualan jasa. Ya, setelah itu baru kita mengklik menu command center, lalu klik banking, lalu klik lagi receive money. Lalu isikan
jenis akun ya yang akan untuk menerima uang ya, yang untuk menerima uang ya. Biasanya akunnya cash ya, cash in bank ya, bisa juga atau cash on hand ya, bisa juga ya seperti itu. Dan berikutnya isikan nomor bukti transaksi, tanggal ya, nomor bukti transaksi, tanggal dan jumlah uang yang diterima. Lalu juga jangan lupa mengisikan keterangan transaksinya atau memonya ya. Misalkan penerimaan kas dari penjualan Aktiva gitu ya. Lalu berikutnya isikan akun di kredit ya. Jika di bawah sudah out of balance-nya 0, out of balance ya 0, itu berarti sudah balance gitu ya. Kalau sudah balance, nilai out of balance-nya 0, baru kita klik record. Seperti itu. Lalu yang berikutnya nak, transaksi pengeluaran kas ya. Yang transaksi pengeluaran kas di sini bukan transaksi untuk pembayaran utang ya. Bukan membayar utang ya, maksudnya ya. Itu ya. Kalau di sini transaksi pengeluaran kas itu yang selain untuk membayar utang ya. Itu transaksi-transaksi yang mengakibatkan saldo kasnya berkurang ya, berkurang akibat dari pengeluaran beban-beban ya atau pembayaran biaya-biaya gitu ya. Seperti misalkan biaya listrik, biaya administrasi bank gitu ya. Atau juga pembelian bahan bakar bisa juga ya. Atau juga pembelian peralatan dan perlengkapan. Jadi ingat nak ya di sini transaksi pengeluaran kas di sini bukan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang ya. Tapi transaksi yang berkaitan dengan non pembayaran utang. Ya, seperti membayar listrik, membayar administrasi bank, membayar bahan bakar, ya, membayar biaya transportasi, atau juga pembelian perlengkapan dan peralatan. Ya. Nah, kalau transaksi-transaksi pengeluaran kas yang sebelumnya itu terkait dengan pembayaran utang gitu ya. Ya berarti modulnya modul purchase by bill kan gitu, ya. Jadi kalau pembayaran utang itu modulnya purchase by bill. Tapi kalau di sini yang kita bahas materinya adalah transaksi pengeluaran kas yang nggak terkait dengan pembayaran utang, ya. Berarti modulnya apa? Modulnya modul banking spend money, ya. Karena transaksi ini tidak berkaitan dengan pembayaran utang, ya, tetapi untuk pengeluaran kas yang terkait dengan biaya-biaya, ya, atau pembayaran-pembayaran bahan biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya, yang terkait dengan operasional perusahaan. Jadinya menunya menu banking ya, menu banking spend money ya. Jadi spend money ini digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran kas ya, selain transaksi pembelian atau pembayaran utang ya nak ya. Nah ini adalah modul pengeluaran kasnya nak ya. Modul pengeluaran kas berupa banking. Ya, kalau kalian klik banking, nanti akan muncul di sebelah kiri ini ya, ada spend money, ada receive money. Jadi kalau membayar ya pengeluaran yang terkait dengan biaya yang dikeluarkan berarti spend money. Ya banking, spend money. Ya. Nah, ini langkahnya seperti ini. Kalian klik banking, lalu klik spend money. Ya. Menu spend money seperti ini ya. Tampilannya tadi tampilan receive money, yang sekarang tampilannya spend money. Ya. Spend money berarti kita mengeluarkan ya atau membayar, mengeluarkan uang kas. Ya. Dan ini adalah contoh bukti transaksi yang terkait dengan
pengeluaran ya, pengeluaran kas ya. Di sini contohnya pemeliharaan dan reparasi alat ya, atau biaya pemeliharaan ya, atau biaya servis ya. Buktinya namanya voucher kas kecil ya. Ini kan berarti masuknya ke banking spend money ya. Karena kita membayar ya, mengeluarkan uang ya untuk membayar biaya servis ya atau biaya pemeliharaan. Ya, jadi modulnya modul banking spend money. Ya. Jadi tidak hanya biaya pemeliharaan aja, tapi juga pengeluaran kas yang lain juga banyak ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, ya untuk membayar biaya transportasi, mengeluarkan biaya untuk pembelian peralatan perlengkapan, ya, atau juga membayar bahan bakar ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya gampang ya, tidak sulit, sama seperti tadi di receipt money, banking receipt money ya, hampir sama ya. Step by step-nya sama, cuma di sini menunya yang kita gunakan spend money, gitu ya. Yang pertama kita harus menganalisis atau mengidentifikasi bukti transaksi. Ya, apakah itu dokumen atau bukti transaksi pengeluaran atau penerimaan kas gitu ya. Nah, ini klik modul banking spend money. Ya, lalu isikan akun yang untuk mengeluarkan ya uang ya. Dari mana? Dari cash in bank atau juga dari kas kecil gitu ya. Biasanya kalau untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil kita menggunakan kas kecil ya atau petty cash gitu ya. Lalu isikan data yang terkait dengan transaksi pengeluaran. Isi nomor buktinya, isi tanggal transaksinya, dan juga isi jumlah uang ya yang dibayarkan. Dan jangan lupa juga mengisi keterangan ya di memo ya. Isikan ya. Ini keterangannya adalah untuk membayar biaya pemeliharaan ya atau membayar biaya servis ya. Dan yang berikutnya isikan akun ya. Debitnya ya yang bermutasi tadi ya. Akun debitnya apa? Berarti ya biaya servis gitu ya. Dan berikutnya pastikan out of balance-nya 0 ya. Kalau 0 berarti sudah balance. Tentunya kalau sudah out of balance-nya 0, kita bisa klik record ya. Seperti itu. Nah, ini adalah soal-soal nanti ya yang bisa kalian kerjakan ya. Sekarang kita melihat video tutorialnya ya. Kita lihat bagaimana cara menginput transaksi, kedua transaksi tersebut ya. Transaksi penerimaan kas maupun juga transaksi pengeluaran kas yang tidak terkait dengan penjualan jasa. Ya nak ya. Ini kita simak aja video tutorialnya. Simak baik-baik nak ya. Pada kali ini kita akan membahas materi aplikasi komputer dengan kompetensi dasar, yaitu melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan jasa. Lalu melakukan entry transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Tentunya kita dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi Mayop ya anak-anak ya. Mari kita mulai saja
terlebih dahulu kita harus mengklik icon Mayok ya. Nah, seperti ini, lalu kita membuka data ya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini datanya yang telah kita buat sebelumnya pada saat waktu itu mengimpor akun daftar perusahaan jasa gitu ya. Jadi kita klik 2 kali, lalu OK, dan klik No. Ini transaksinya belum ada ya, tapi sudah kita impor data daftar akunnya. Ya. Sudah ada. Dan neraca saldonya pun juga sudah terisi. Ya. Ini artinya 0 ya. Kalau 0 itu berarti artinya adalah balance ya. Non left to be allocated berarti 0, berarti itu artinya balance, seimbang ya. Lalu kita coba mencatat transaksi ya. Transaksinya diantaranya adalah transaksi penerimaan kas ya. Tadi kan dikatakan penerimaan kas yang bukan dari penjualan jasa. Nah di sini transaksinya adalah penjualan aktiva berupa kendaraan. Ya. Jadi kita menjual tunai kendaraan ya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Tanggalnya 11 Desember. Ya. Yang kita jual adalah aktiva berupa kendaraan. Caranya yaitu dengan cara mengklik banking receipt money. Ya. Ini lalu kita klik di sini kas di Bank BNI. Ini teks inklusifnya kita cek bisa hilang, kita hilangin. Lalu ID-nya di sini BKM 12-2. Ya. BKM 12-2. Tanggalnya tanggal 16. Maaf sebentar. Tanggal 11 ya. 11 Desember 2017. Jumlahnya 49 juta. Metodenya cash ya. Keterangannya menjual aktiva tetap ya. Sudah. Lalu di sini akunnya kendaraan. Karena yang dijual adalah kendaraan. Kendaraan. Ini dia. 49 juta. Demonya boleh diisi ya, menjual kendaraan. Sudah diisi, baru kita tap. Atau bisa juga setelah kita isi akunnya, kita bisa klik Ctrl R yaitu untuk melihat jurnalnya. Ya, jurnal seperti ini ya, menjual aktiva tetap kendaraan. Debitnya kas di Bank BNI, kreditnya kendaraan. Udah betul ya? Kalau udah betul, kita langsung kita OK. Lalu kita klik record. Nah, seperti itu. Itu ya, mudah ya nak ya. Berikutnya transaksi pembayaran ya, pengeluaran kas ya, pengeluaran kas yaitu berupa transaksi pembayaran pemeliharaan dan reparasi alat-alat ya. Bayarnya kemana? Ke bengkel elektrik Santo Jakarta tanggal 16 Desember. Caranya gimana? Tentunya dengan cara banking, spend money, lalu di sini cash di Bank BNI, ya. Teks inklusifnya kita hilangin dulu. Ceknya nomor
VKK 12/5 ya. VKK 12/5. Tanggalnya tanggal 16 Desember 2017. Jumlahnya berapa? 550.000. Ya. Sininya pada bengkel elektrik Santo. Ya, kepada bengkel elektrik Santo. Memonya adalah membayar pemeliharaan dan reparasi alat. Itu ya, pemeliharaan dan reparasi alat. Ini akunnya adalah akun beban lain-lain ya. Beban lain besarnya 550. Masih lagi memonya membayar pemeliharaan dan reparasi alat. Sudah ya, membayar pemeliharaan dan reparasi alat. Lalu kita tap untuk melihat jurnalnya, bisa kita tekan Ctrl R. Nah, seperti ini ya. Beban lain-lain pada kas di bank. Ya, beban lain-lain itu maksudnya adalah beban pemeliharaan dan reparasi alat. Kalau sudah oke, lalu kita record. Nah, seperti itu. Nah, transaksinya bisa kita lihat di sini. Ya, 1 Desember 2017. Ya. Kita klik all. Ya, inilah transaksi. Ya, transaksi yang tadi transaksi penerimaan kas bukan dari penjualan jasa. Ya. Dan transaksi pengeluaran kas bukan untuk lunasan utang. Ya, seperti ini. Kemudian anak-anakku, materi kali ini ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Ketemu lagi di materi berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi nak ya, kalian sudah melihat ya, menyimak video tutorialnya ya, bagaimana cara menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas gitu nak ya. Itu materi pada hari ini. Tadi sudah Bapak paparkan juga penjelasan materi tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang bukan berkaitan dengan penjualan jasa ataupun juga bukan dengan pembelian ataupun juga tidak terkait dengan pembayaran utang ya. Coba Bapak mau nanya dulu nih, kira-kira kalian menyimak materinya enggak gitu ya? Ada Indah? Ada nggak Indah? Saya Pak. Coba apa Indah? Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang baru saja kita bahas nak. Ada Indah nak? Saya Pak. Iya Indah, coba. Apa itu Indah? Transaksi penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas saldo tunai perusahaan yang berasal dari penjualan jasa, lunasan piutang jasa, atau transaksi-transaksi lainnya. Sedangkan transaksi pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Iya, benar ya, Indah ya. Ya, berarti menyimak ya materinya ya. Dia transaksi penerimaan dan juga transaksi pengeluaran kas ya. Itu adalah transaksi
keuangan ya yang mengakibatkan bertambah dan berkurangnya saldo kas secara tunai ya pada perusahaan jasa ya, seperti itu ya. Betul ya. Biasanya kalau transaksi penerimaan kas secara umum itu kan dari penjualan jasa ya, jualan jasa. Dan juga untuk transaksi pengeluarannya biasanya untuk pelunasan atau pembayaran utang gitu ya. Tapi dalam materi yang kita bahas ya pada hari ini itu transaksi penerimaan kas ya dan transaksi pengeluaran kas itu tidak terkait dengan penjualan jasa ya dan juga tidak terkait dengan pembayaran utang ya. Contohnya apa? Misalkan kalau untuk penerimaan pastinya seperti pendapatan ya, pendapatan bunga ya, pendapatan dividen ya, seperti itu ya. Dan pengeluarannya yang nggak terkait dengan pembelian atau tidak terkait dengan pembayaran utang apa? Contohnya, contohnya adalah membayar ya, membayar biaya angkut ya, membayar biaya transportasi gitu ya. Seperti itu ya. Tadi benar ya yang di apa katakan Indah ya, betul ya. Pengertian transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ya, itu sudah betul ya. Lalu Bapak juga sudah memberikan contoh ya melalui video tutorial ya yang sudah kalian simak juga nak ya, bagaimana cara menginput transaksi ya dari dokumen yang ada di bahan ajar ya. Dokumennya apa tadi yang kita input? Yang pertama adalah penerimaan kas ya dari penjualan aktiva, kan gitu ya, dari penjualan aktiva. Dan yang kedua, dokumennya berupa tadi apa itu? Itu transaksi pemeliharaan ya, pemeliharaan servis ya. Tentunya kalau diinput dalam aplikasi komputer, Mayop ya, itu melalui modul ya, melalui menu ya. Menunya adalah menu banking ya, bukan purkes. Kalau yang terkait dengan pembelian, pembayaran utang itu pasti purkes. Tapi kalau yang tidak terkait dengan pembelian atau pembayaran utang berarti banking ya. Banking receive money dan banking spend money. Ya dua itu. Itu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya nak ya? Seperti itu. Nah, lalu berikutnya nanti kalian bisa membuka link e-learning ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan evaluasinya ya. Ini nanti kalian buka aja, kamu klik ya. Nah, ini di sini. Jangan lupa masukkan username sama password kalian ya. Kalau udah masuk, nanti adanya di CBT ya, Computer Based. Ini sini ya, Computer Based Test ya. Nanti kalian bisa buka. Maaf agak lama ini. Sini ada 20 soal ya. Pilihan ganda yang mudah, nggak sulit. Nanti dikerjakan. Nanti begitu kalian mengerjakan langsung terlihat nilainya gitu nak ya. Nah ini nak ya. Ini yang nomor satu ya. Nomor satu ini adalah soal pilihan ganda ya. Soal evaluasi. Ya. Ini ya. Ini ada 20 soal nak ya. Ada 20. Ini pakai bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah soalnya nih. Ya. Terus juga
Ini soal esainya ya, soal esai. Ini ada 8 soal ya, sedikit nggak banyak. Nanti langsung kerjakan aja di situ, bisa juga ya. Enak ya, terus yang terakhir, ini soal praktek ya. Di soal praktek nanti kalian bisa klik di sini yang nomor 3 gitu ya. Jadi ada beberapa soal pilihan ganda, lalu esai, dan yang ketiga maaf ya, itu soal praktek ya. Nanti kalian bisa klik di sini ya. Itu saja tugasnya ya. Nanti kerjakan secepat mungkin gitu ya. Tentunya ada rewardnya nak ya. Yang mengerjakan lebih cepat tentunya ada nilai plusnya gitu ya. Lalu itu materi pada hari ini nak ya, yang bisa kita pelajari yaitu materi kompetensi dasar 3.7, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas ya, yang terkait dengan penjualan jasa dan juga pembayaran utang ya. Seperti itu ya. Dan tentunya kalau tidak terkait dengan penjualan jasa dan tidak terkait dengan pembayaran utang, pasti menggunakan modulnya banking ya, banking, receive money, atau banking, spend money ya. Itu aja materi pada hari ini. Sebelum kita tutup ya nak ya, adakah yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Materi apa yang kita bahas materinya pada hari ini nak? Siapa? Saya, Pak. Riana ya? Ya Riana, coba Iya. bisa disimpulkan nak. Yang pertama itu transaksi penerimaan kas selain dari penjualan jasa, yaitu penambahan kas yang berasal dari pendapatan bunga, dividen, atau penjualan aktiva. Modul yang digunakan itu modul banking receive money. Sedangkan yang kedua itu transaksi pengeluaran kas selain dari pembayaran utang jasa seperti misalnya pembayaran beban listrik, beban telepon, beban administrasi bank, dan lain-lain. Modul yang digunakan itu modul banking spend money. Itu ya. Bener nak ya, anak-anak semua ya. Jadi materi pada hari ini kesimpulannya adalah pertama transaksi penerimaan kas gitu ya Riana ya, penerimaan kas yang bukan dari penjualan jasa gitu ya. Pastinya modulnya apa yang digunakan tadi? Modul banking ya, banking receive money gitu ya. Terus yang kedua transaksi pengeluaran kas gitu ya, yang nggak terkait dengan pembayaran utang gitu ya, yang tidak terkait dengan pembayaran utang atau pembelian gitu ya. Tentunya modul yang digunakan modulnya banking spend money ya. Jadi ingat itu nak ya, jadi antara jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terkait dengan pembelian ya atau penjualan itu pasti menggunakan modulnya purchase ya. Tapi kalau tidak terkait dengan penjualan ya atau tidak terkait dengan pembayaran utang gitu ya, atau yang berkaitan dengan purchase atau sales, itu pasti menggunakannya modulnya banking gitu nak ya. Kesimpulannya itu ya. Jadi pada hari ini kita menginput transaksi menggunakan modul banking ya. Minggu yang lalu kita sudah menginput transaksi menggunakan modul sales dan purchase ya. Jadi beda ya antara modul sales, purchase dengan banking ya. Kalau banking itu berarti modul digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan penjualan ataupun pembelian ya nak ya. Itu nih ya kesimpulannya ya. Jadi modul receive money untuk penerimaan kas ya selain dari penjualan jasa ya. Modul banking spend money yaitu untuk pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang ya. Itu aja nak, materi pada hari ini cukup bagus ya, disimpulkan oleh
Riana gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan nak ya, selalu semangat juga belajarnya ya di masa pandemi seperti ini ya. Itu ya. Baik Bapak rasa itu materi pada hari ini. Adakah pertanyaan gitu? Atau ada yang kurang jelas? Ya nak ya. Kalau kurang jelas nanti ya boleh ditanyakan sekarang ya. Bapak mengulangi lagi, jangan lupa ya nak ya. Nanti setelah ini kalian mengerjakan soal ya yang sudah Bapak share di link learning ya. Kalau memang sudah jelas nggak ada pertanyaan ya kita tutup aja nak ya. Ada nggak yang kurang begitu jelas barangkali gitu? Nggak ada ya. Kalau tidak ada kita tutup aja materi pembelajaran pada hari ini nak ya. Ayo si Noval Jaki ada nak? Kak Noval disiapkan untuk menutup pembelajaran pada hari ini nak. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Noval ya, anak-anak semuanya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu nak ya. Itu. Jangan lupa juga melakukan protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Terima kasih Bu Heni, Bu Elis untuk waktunya. Ya. Ya nak ya. Jadi tetap nanti dikerjakan nak ya, usahakan ya. Jangan sampai nggak dikerjakan. Nanti yang mengerjakannya tentunya Bapak kan kasih reward ya. Kasih nilai plus. Kan kalian sudah kelas 12 nak ya. Jadi nilai harus bagus supaya nanti kalian bila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dapat perguruan tinggi negeri ya nak ya. Itu. Makasih nak ya. Bapak akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu. Izin lab ya Pak. Iya Bu, makasih Bu. Ya nak ya, itu Bapak mengucapkan terima kasih nak ya, kalian sudah hadir pada hari ini ya, padahal lagi libur nak ya. Libur, mudah-mudahan kalian selalu sehat nak ya, di rumah ya. Dan tentunya mudah-mudahan nilai yang kemarin kamu dapat, itu nilainya bagus-bagus ya. Kalau nggak salah kemarin Bapak ikut meeting, rapat kenaikan kelas, nilai AKL bagus. Kita ada berapa kelas sih nak? Dua ya, dua. Anak-anak kelas AKL bagus-bagus nilainya. Rata-rata bagus Bapak lihat. Mudah-mudahan nanti selepas kelas 12 kamu juga bagus-bagus nilainya. Ya, bisa dapat. Kalau kamu nggak kerja, kamu dapat perguruan tinggi negeri. Ya nak ya. Karena perguruan tinggi negeri itu kan ada tuh KJMU. Ada yang tahu nggak nak? KJMU itu apa? Nggak ada yang tahu. Taunya KJP Plus ya. KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini kamu kalau nanti lulus SMK nih ya, kamu dapat perguruan tinggi negeri di mana aja. Bisa di Papua misalkan. Kamu gratis. Beneran. Itu KJMU. Kamu kuliah gratis. Seperti di ini KJP. Jadi sekarang orang kuliah di perguruan tinggi negeri, orang yang dari domisilinya DKI mau ke perguruan tinggi luar daerah gratis. Percaya nggak? Mudah-mudahan seperti itu kalau kamu mau ke perguruan tinggi gitu loh ya. Bapak doain mudah-mudahan kamu semua nanti yang mungkin tidak ingin bekerja dulu tapi kuliah itu dapat di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan ya nak ya. Tuh. Ya nak ya, Bapak akhiri aja nak ya. Makasih nak ya. Salam sehat. Bapak titip salam untuk orang tua kalian, Bapak Ibu kalian ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya nak ya. Sehat-sehat semuanya dan tetap semangat ya, semua semangat ya.
gitu. Itu ya nak ya, makasih nak ya. Kak Indah, Sinta, Anjar, Riana, Andiani, Cantika, Halimah, ya, Triana, Marwah, Noval, ya Kak Noval, Bapak ucapkan terima kasih ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa lab ya nak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat